Sebagai CEO perempuan termuda di perusahaan energi dan logistik pelabuhan terbesar di pesisir barat Sumatera, aku seharusnya terbiasa dengan tekanan. Kontrak bernilai triliunan, kapal tanker raksasa yang masuk dan keluar tanpa henti, investor asing yang tak pernah tidur, dan ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya pada satu tanda tanganku. Aku terbiasa mengendalikan segalanya. Tapi malam itu, di pelabuhan yang basah oleh hujan dan cahaya lampu sodium, aku menyadari satu hal yang menggangguku dengan cara yang tidak masuk akal. Aku sedang diawasi. Bukan oleh kamera, bukan oleh dewan direksi, bukan oleh mantan suamiku yang masih gemar mencampuri hidupku, melainkan oleh seorang pria yang berdiri diam di ujung dermaga, dengan seragam keamanan, postur tegak, dan tatapan yang tidak berusaha mencuri perhatianku. Namun entah bagaimana, justru selalu sampai. Namanya Raka Aditya, Kepala Keamanan Internal. Usianya 29 tahun. Latar belakangnya bersih, terlalu bersih untuk ukuran kawasan sekeras ini. Mantan aparat, tidak banyak bicara, tidak suka tampil, tidak pernah terlihat panik. Dan malam itu adalah malam pertamanya bertugas langsung di bawah strukturku. Pelabuhan ini tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan dini hari pukul 2, suara mesin derek masih terdengar samar. Kapal tanker tetap bersandar, lampu-lampu tinggi menyala seperti mata raksasa yang menolak terpejam. Aku berdiri di balkon gedung kontrol utama, menatap ke bawah. Angin laut membawa bau asin dan solar. Rambutku terikat rapi. Blazer hitam menempel di tubuhku seperti baju perang. Aku sendirian. Sudah 2 tahun sejak aku dan suamiku berpisah. Secara hukum belum resmi, tapi secara batin, rumah itu sudah lama kosong. Anak-anakku kuliah di luar negeri. Hidupku dipenuhi jadwal, rapat, dan perjalanan bisnis. Orang-orang bilang aku dingin. Mereka tidak tahu, aku hanya kelelahan menjaga semuanya tetap utuh. Bu Nadira? Suara itu datang dari belakang. Tenang, tidak memaksa. Aku menoleh. Raka berdiri 2 langkah dari pintu balkon. Tidak mendekat, tidak juga berlebihan menjaga jarak. Sikapnya rapi, tangannya terlipat di depan. Status malam? Tanyaku singkat. Operasi normal. 2 tanker akan sandar pukul 2.30. Tim keamanan siap. Nada bicaranya datar, tapi bukan dingin. Lebih seperti orang yang tidak perlu membuktikan apapun. Aku mengangguk. Kamu tidak ikut rapat sore tadi. Saya diminta langsung memimpin patroli malam. Kenapa? Karena pelabuhan paling rawan bukan saat ramai, Bu, tapi saat semua orang merasa aman. Jawaban itu membuatku menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Biasanya, orang-orang di sekitarku menjawab dengan kalimat yang ingin menyenangkan. Raka tidak. Ia menjawab seperti orang yang sudah terlalu sering menghadapi keadaan buruk dan belajar untuk tidak mempermanisnya. Aku kembali menatap ke arah laut. Ini pelabuhan keras, kataku. Tidak semua orang bertahan. Saya tidak datang untuk bertahan, jawabnya pelan. Saya datang untuk menjaga. Kalimat itu jatuh di udara malam dengan cara yang aneh. Tidak dramatis, tidak heroik, tapi terasa sungguh-sungguh. Aku mengangguk kecil. Baik, lanjutkan tugasmu. Iya, Bu. Ia berbalik pergi. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Tidak juga ingin terlihat penting. Tapi aku menyadari sesuatu yang mengganggu pikiranku lebih lama dari yang seharusnya. Aku memperhatikannya. Hal-hal berikut tidak berjalan cepat. Audit internal, peninjauan kontrak, kunjungan investor dari Singapura. Aku bergerak dari satu ruang rapat ke ruang lain seperti mesin yang diprogram dengan sempurna. Namun setiap malam, entah kenapa, aku selalu tahu Raka ada di mana. Di pos dermaga timur, di ruang monitor CCTV, di lorong gudang bahan bakar. Ia tidak pernah muncul di hadapanku tanpa alasan kerja. Tapi kehadirannya terasa konsisten. Seperti sesuatu yang stabil di tengah dunia yang terus berubah. Suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin kencang membuat beberapa kamera luar mati. Sistem cadangan aktif. Tapi sebagian layar di ruang kontrol gelap. Aku turun langsung ke ruang monitor. Di sana, Raka sudah berdiri di depan layar mati. Berbicara singkat dengan teknisi. Saat melihatku, ia langsung memberi ruang.
Masalah? Tanyaku. Gangguan listrik lokal. Sudah diatasi. Tapi saya sarankan patroli manual tambahan. Kenapa? Karena kamera mati membuat orang lupa bahwa mereka tetap terlihat. Aku menatapnya. Kamu selalu bicara seperti itu. Ia tersenyum kecil. Kebiasaan lama. Aku mengangguk. Ikut saya. Kami berjalan berdampingan menuju lorong luar. Hujan mengguyur. Lampu dermaga memantul di genangan air. Suara ombak menghantam pelan. Untuk pertama kalinya, kami berada cukup dekat tanpa meja rapat atau layar monitor di antara kami. "Apa kamu nyaman bekerja di sini?" Tanyaku tanpa menoleh. "Nyaman bukan prioritas," jawabnya. "Kepercayaan lebih penting." "Kamu merasa dipercaya?" Ia berpikir sejenak. "Saya merasa diberi ruang." Jawaban itu membuat langkahku melambat. Di dunia seperti ini, ruang adalah hal paling mahal. Kami berhenti di ujung dermaga. Angin menerpa lebih kencang. Aku merapatkan blazer. Raka secara refleks berdiri setengah langkah di depanku. Tidak menyentuh, tidak juga terlalu dekat. Cukup untuk menahan arah angin. Gerakan kecil itu membuatku terdiam. Bukan karena romantis, tapi karena naluriah. Ia melakukannya tanpa berpikir, tanpa sadar, tanpa maksud. Dan justru karena itu, aku merasa aman. "Apa ada yang perlu saya laporkan, Bu?" tanyanya. Aku menatap laut gelap di depan. "Tidak, lanjutkan tugasmu." "Iya." Ia mundur satu langkah, mengembalikan jarak profesional itu seolah tidak pernah ada apa-apa. Namun saat aku kembali ke gedung kontrol dan menutup pintu di belakangku, aku bersandar sejenak pada dinding dingin. Aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Aku hanya tahu satu hal. Pelabuhan ini tidak pernah tidur. Dan malam ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa sendirian di dalamnya. Dan entah kenapa, perasaan itu membuatku lebih takut. Daripada semua resiko bisnis yang pernah kuhadapi. Tidak semua krisis datang dengan suara keras. Sebagian hadir sebagai hening yang salah tempat. Lampu yang berkedip terlalu lama, layar yang tiba-tiba gelap, dan perasaan bahwa sesuatu bergerak tanpa izin di balik rutinitas yang terlihat normal. Malam itu, hujan tidak berhenti. Angin laut mendorong kabut asin ke daratan, menempel di kaca-kaca gedung kontrol. Aku masih di ruang rapat kecil lantai 3, menandatangani adendum kontrak pengiriman ketika lampu di atas kepalaku berkedip 1 kali, lalu 2 kali, lalu mati. Gelap. Detik berikutnya, generator cadangan menyala. Lampu darurat merah memantul di dinding. Suara sistem peringatan terdengar pendek, tidak meraung, hanya memberitahu bahwa sesuatu perlu diawasi. Aku berdiri. "Status?" tanyaku ke interkom. Suara teknisi terdengar patah. "Gangguan distribusi ke sektor timur, Bu. Beberapa kamera mati. Sistem utama aman." Sektor timur. Dermaga lama. Gudang bahan bakar. Pos keamanan kecil yang jarang dipakai, kecuali saat malam panjang seperti ini. Aku mengambil mantel dan keluar dari ruangan tanpa menunggu lift. Tangga darurat basah oleh embun. Di bawah, langkah-langkah kaki berlarian, tenang, terlatih, tanpa panik. Saat aku tiba di lantai dasar, Raka sudah ada di sana. Ia berdiri di depan papan kontrol darurat, berbicara singkat dengan 2 petugas. Senter di tangannya menyala, memotong gelap dengan garis cahaya lurus. Ketika melihatku, ia menoleh cepat. "Bu," sapanya. "Laporan," kataku. 4 kamera mati di jalur gudang timur. Sistem cadangan aktif, tapi sudut pandang terbatas. Saya minta patroli manual. Siapa yang pegang sektor itu? Saya. Aku mengangguk. Aku ikut. Ia menatapku. Hanya sepersekian detik. Lalu menggeleng pelan. Medan licin. Angin kencang. Aku tidak minta izin. Jawabku datar. Aku minta jalur. Ia menarik nafas kecil. Baik. Kami keluar ke hujan bersanga. Lampu dermaga menyala setengah. Genangan air memantulkan cahaya seperti pecahan kaca. Angin mendorong mantelku ke belakang. Aku merapatkannya, lalu menyadari Raka sudah melangkah setengah langkah di depan. Tidak menghalangi, hanya mengarahkan. Di kiri,
katanya pelan. Lantai miring. Aku mengikutinya tanpa bertanya. Gudang timur berdiri seperti bangunan tua yang menolak mati. Dinding besi berkarat, pintu geser besar, dan pos keamanan kecil di ujung. Kotak beton dengan jendela sempit. Di sanalah kamera utama mati. Raka membuka pintu pos. Bau logam dan kopi dingin menyambut. Lampu di dalam mati total. Ia menyalakan senter dan meletakkannya di meja, menghadap ke panel manual. Kamera mati karena arus pendek, katanya. Saya cek sambungan. Aku berdiri di belakangnya. Cukup dekat karena ruang sempit memaksa. Suara hujan menghantam atap seng. Angin membuat pintu berderit pelan. Tiba-tiba, getaran kecil merambat dari lantai. Aku refleks melangkah maju. Tanganku menyentuh lengan Raka untuk menahan keseimbangan. Sentuhan itu singkat. Terlalu singkat. Ia berhenti bergerak. Aku menarik tanganku seketika. Maaf, kataku. Tidak apa-apa, jawabnya. Suaranya tetap tenang. Ia melanjutkan pekerjaannya. Beberapa detik kemudian, panel menyala. Layar kamera kembali hidup. Buram, tapi cukup. Arus kembali, katanya. Kita aman. Aku menghela napas yang baru kusadari kutahan. Kami keluar dari pos. Hujan masih turun, tapi angin mereda. Lampu dermaga kini menyala lebih terang, seolah ikut lega. Kamu tidak panik, kataku sambil berjalan. Panik membuat tangan gemetar, jawabnya. Dan tangan gemetar membuat kesalahan. Kamu selalu seperti ini? Tidak, katanya. Saya belajar. Aku menoleh. Dari mana? Dari malam-malam yang tidak memberi pilihan. Kami berhenti di ujung dermaga. Laut hitam berkilat. Kapal tanker terlihat sebagai bayangan besar yang sabar menunggu. Apa yang paling kamu jaga di sini? Tanyaku. Ia berpikir sejenak. Jarak. Jarak dari apa? Dari asumsi, jawabnya. Bahwa semua aman hanya karena terlihat rapi. Aku tersenyum kecil. Itu berlaku untuk banyak hal. Ia mengangguk, tidak membalas senyum. Saat kami kembali ke gedung kontrol, langkah kami seirama. Tidak ada percakapan berlebihan. Tidak ada keakraban yang dipamerkan. Tapi ada kepercayaan yang terbangun dari bekerja bersama di saat gelap. Di ruang kontrol, teknisi memberi laporan singkat. Semua stabil. Aku menandatangani catatan insiden dan menutup map. Kamu boleh istirahat, kakakku. Saya lanjut patroli, jawabnya. Aku mengangguk. Hati-hati. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh. Ibu juga. Aku naik kembali ke lantai atas sendirian. Hujan di luar terdengar lebih pelan sekarang. Di ruang rapat kecil, aku duduk dan menatap layar yang sudah kembali terang. Baru saat itu aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku mengencang. Dalam gelap, tanpa rapat, tanpa kamera, tanpa jabatan yang bersuara, aku mempercayainya. Dan kepercayaan, aku tahu betul, adalah pintu paling berbahaya. Sekitar pukul 2, aku turun lagi ke balkon gedung kontrol. Dari kejauhan, aku melihat Raka di pos dermaga, berdiri menghadap laut. Hujan menyisakan kilau di lantai. Ia tampak kecil di antara bangunan besar, namun kehadirannya terasa tegas. Aku tidak memanggilnya, tidak melambai. Aku hanya berdiri di sana, memandang, dan menyadari bahwa pelabuhan ini, yang tak pernah tidur, telah menemukan ritmenya kembali. Dan aku, yang terbiasa mengendalikan segalanya, baru saja membiarkan satu hal terjadi, tanpa ku sentuh. Rasa aman. Perasaan itu tidak seharusnya tumbuh di tempat seperti ini. Namun ia tumbuh, sunyi, di antara hujan, listrik padam, dan pos dermaga yang sempit. Aku menutup pintu balkon dan kembali ke meja kerjaku. Ada banyak hal yang harus dibereskan. Banyak keputusan yang menunggu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku tahu. Krisis tidak selalu memisahkan. Sebagian justru mendekatkan, dengan cara yang paling berbahaya. Ada jarak yang terasa aman karena jelas. Dan ada jarak yang justru berbahaya karena terlalu rapi. Sejak malam pemadaman itu, pelabuhan berjalan seperti biasa. Kapal keluar masuk, jadwal bongkar muat tetap padat. Laporan insiden ditutup tanpa catatan tambahan. Secara administratif, semua selesai. Namun di kepalaku tidak.
Aku mulai menyadari pola-pola kecil yang sebelumnya tak pernah kuperhatikan. Cara beberapa staf berhenti bicara ketika aku mendekat, tatapan cepat yang dialihkan, keheningan yang muncul terlalu tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang tidak ingin tertangkap. Dan di pusat semua itu, ada satu ruangan yang semakin sering menarik perhatianku. Ruang monitor keamanan. Ruang itu terletak di lantai 2 gedung kontrol, dikelilingi kaca gelap satu arah. Dari dalam, puluhan layar menampilkan sudut pelabuhan, dermaga, gudang, jalur kendaraan, pos masuk, hingga batas laut. Dari luar, tak ada yang bisa melihat ke dalam. Kekuasaan selalu menyukai tempat seperti itu. Dan Raka menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Pagi itu aku masuk tanpa pemberitahuan. Pintu terbuka dengan kartu aksesku sendiri. Udara di dalam dingin, suara dengung mesin halus. Cahaya layar memantul di wajah-wajah petugas yang duduk berjajar. Raka berdiri di tengah ruangan, mengamati layar besar utama. Tangannya menyilang di belakang punggung. Posturnya santai, tapi penuh kewaspadaan. Ia menoleh ketika mendengar pintu. "Bu," sapanya. "Lanjutkan," kataku singkat. Ia mengangguk dan kembali menatap layar. Aku berdiri di belakangnya, memperhatikan apa yang ia lihat. Dermaga timur, jalur truk, pintu gudang. Semua tampak normal. "Kamera sektor 7 sering kamu pantau," kataku. "Itu titik buta," jawabnya tanpa menoleh. "Sudutnya bersih, tapi jalurnya panjang. Orang sering lengah di sana." Aku menatap layar itu. "Dan kamu tidak?" "Tidak." "Kenapa?" "Karena yang rapi sering menyembunyikan sesuatu." Aku tersenyum kecil. "Kamu selalu berpikir seperti itu." "Kalau saya tidak berpikir seperti itu," jawabnya, "saya tidak pantas ada di ruangan ini." Aku mengangguk. Lalu, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku sedikit mengencang. Aku berdiri terlalu dekat. Bukan menyentuh, tidak juga melanggar, tapi cukup dekat untuk menyadari detail-detail kecil. Aroma sabun netral, suara napasnya yang teratur, ketenangan yang terasa seperti dinding pelindung. Aku melangkah setengah langkah mundur. Di layar, sebuah truk berhenti lebih lama dari biasanya. Raka memberi isyarat kecil pada petugas. "Periksa," katanya. Beberapa menit kemudian, laporan masuk. Tidak ada masalah, hanya sopir yang salah jalur. "Kamu selalu seperti ini?" tanyaku. "Memeriksa hal-hal kecil? Masalah besar?" jawabnya. "Selalu diawali oleh hal kecil yang diabaikan." Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti ditujukan bukan hanya pada pekerjaan. Siang itu aku menghadiri rapat direksi. Pembahasan berat, angka-angka, target, risiko. Aku menjawab semua dengan tenang, seperti biasa. Namun sebagian pikiranku tertinggal di ruang monitor, pada layar-layar yang tak pernah berkedip. Sore hari, ketika sebagian besar staf pulang, aku kembali ke gedung kontrol. Kali ini sendirian. Ruang monitor lebih sepi. Hanya 2 petugas jaga dan Raka. Lampu ruangan diredupkan agar layar terlihat jelas. Aku berdiri di samping meja, menatap layar tanpa benar-benar melihat. "Kamu sering melihat orang dari ruangan ini," kataku tiba-tiba. "Iya," jawabnya. "Apa yang kamu lihat?" Ia berpikir sejenak. "Kebiasaan." "Kebiasaan?" "Cara orang berjalan ketika merasa aman. Cara mereka melambat ketika merasa diawasi. Cara mereka menoleh ketika ragu." Aku menoleh. "Kamu melihatku juga?" Pertanyaan itu keluar sebelum sempat kutarik kembali. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap layar beberapa detik lebih lama, lalu menoleh padaku. "Saya melihat semua yang perlu saya lihat," katanya hati-hati. Jawaban itu aman. Terlalu aman. "Apa itu termasuk aku?" tanyaku lagi. Ia menghela napas pelan. "Bu Nadira?" Nada suaranya berubah. Lebih rendah, lebih serius. "Di ruangan ini," lanjutnya, "saya melihat peran, bukan orang." Aku mengangguk pelan. Itu jawaban yang benar. Ia tidak membalas. Hujan turun lagi di luar. Suara rintiknya terdengar samar, menabrak kaca besar. Lampu pelabuhan mulai menyala satu persatu. Aku melirik jam, hampir pukul 10 malam. "Kamu tidak pulang?" tanyaku. "Saya jadwal malam," jawabnya. "Kamu selalu ambil malam?"
lebih mudah mengamati ketika sedikit orang yang menonton. Aku tersenyum kecil. Kamu suka diam? Saya terbiasa. Karena pekerjaan? Atau karena hidup? Jawabnya. Hening jatuh di antara kami. Tidak canggung, tidak juga nyaman. Lebih seperti dua orang yang berdiri di tepi garis. Sama-sama sadar akan keberadaannya, tapi belum memutuskan untuk melangkah. Aku melangkah ke jendela kaca satu arah dan menatap pelabuhan dari dalam. Dari sudut ini, dunia luar terlihat seperti rekaman. Tanpa suara, tanpa emosi. Apa kamu pernah ingin tidak melihat? Tanyaku pelan. Ia berdiri di sampingku, menjaga jarak satu lengan. Melihat adalah bagian dari tanggung jawab. Dan kalau yang kamu lihat tidak seharusnya ada, ia menatap lurus ke depan. Maka tugas saya memastikan tidak berkembang menjadi masalah. Kalimat itu terasa seperti janji atau peringatan. Aku menoleh padanya. Dan kalau masalah itu melibatkan orang yang seharusnya kamu lindungi, ia menoleh balik. Tatapan kami bertemu. Lama, terlalu lama untuk ruang kerja. Saya akan memilih yang paling sedikit melukai, katanya akhirnya. Aku menarik nafas panjang. Itu pilihan yang berat. Pilihan berat? Jawabnya. Adalah bagian dari pekerjaan ini. Aku mengangguk dan melangkah pergi. Di pintu aku berhenti. Raka, panggilku. Iya Bu. Kamu menjaga jarak dengan sangat baik. Ia menatapku, sedikit terkejut. Itu juga bagian dari pekerjaan, jawabnya. Aku keluar dari ruang monitor dengan perasaan campur aduk. Di lorong, langkah kakiku terdengar terlalu jelas. Aku sadar, tanpa ada satupun pelanggaran, tanpa sentuhan, tanpa kata yang melampaui batas, sesuatu telah bergeser. Malam itu aku pulang lebih larut. Di penthouse, aku berdiri lama di depan jendela. Pelabuhan terlihat kecil dari ketinggian ini, seperti miniatur yang bisa dikendalikan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kukendalikan. Kesadaran bahwa aku tidak lagi sendirian dalam pikiranku sendiri. Ruang monitor keamanan bukan hanya tempat melihat dunia luar. Ia adalah tempat di mana aku mulai melihat diriku sendiri. Dalam jarak yang terlalu dekat dan terlalu jujur. Dan aku tahu, jika jarak ini terus dijaga dengan rapi, ia tidak akan meledak. Ia akan mengikis. Pelan, diam-diam, dan tak terhentikan. Aku menyadari perubahan itu bukan dari satu kejadian besar. Ia datang dari hal-hal kecil yang berulang. Terlalu sering untuk disebut kebetulan. Terlalu rapi untuk disebut tidak sengaja. Pagi itu, saat aku melangkah keluar dari lift menuju lantai direksi, dua staf administrasi yang sedang berbicara pelan di ujung lorong mendadak terdiam. Mereka menunduk hampir bersamaan, lalu berpura-pura sibuk membuka berkas. Aku membalas anggukan singkat dan terus berjalan. Situasi seperti ini bukan hal baru bagiku. Sejak menjabat sebagai CEO, aku sudah terbiasa menjadi pusat perhatian atau pusat ketakutan. Tapi kali ini berbeda. Ada rasa canggung yang menggantung, seolah ada topik yang ingin dibicarakan, namun terlalu berbahaya untuk diucapkan. Di ruang kerjaku, sekretaris sudah menunggu dengan tablet di tangan. Bu Nadira, katanya hati-hati, beberapa kepala unit meminta penyesuaian jadwal inspeksi malam. Alasannya, tanyaku. Mereka merasa pengawasan terlalu intens. Aku menatapnya. Keamanan memang harus intens. Iya Bu, tapi ia ragu sejenak. Ada kesan personal. Kata itu jatuh pelan, tapi dampaknya langsung terasa. Personal bagaimana? Tanyaku. Ia menggeleng. Tidak ada yang berani menjelaskan secara langsung. Aku mengangguk, memberi isyarat agar ia keluar. Saat pintu tertutup, aku bersandar di kursi dan menatap langit-langit. Aku tahu kata personal itu bukan tentang prosedur. Ia tentang kedekatan yang tidak pernah diumumkan, tapi cukup terasa untuk menimbulkan tafsir.
Siang itu, aku turun ke area operasional tanpa jadwal resmi. Di lorong gudang, beberapa karyawan menyapaku seperti biasa. Namun ada yang menyapa terlalu cepat, ada yang terlalu kaku, dan ada yang menatap terlalu lama. Di pos keamanan sektor selatan, aku melihat Raka sedang berdiri bersama 2 petugas junior. Ia menjelaskan sesuatu dengan suara rendah, tegas, tanpa emosi berlebihan. Sikapnya profesional, jaraknya terjaga. Ketika aku mendekat, ia langsung berhenti bicara. "Bu," sapanya. "Lanjutkan," kataku. Ia mengangguk dan kembali ke penjelasannya. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada kegugupan. Jika orang luar melihat, tidak akan ada yang mencurigakan. Namun justru karena itu, bisikan semakin berani. Saat aku berjalan pergi, salah satu petugas junior melirik ke arahku, lalu cepat-cepat menunduk. Aku tidak menoleh kembali, tapi aku tahu ia akan bercerita ke orang lain. Bukan karena niat buruk, melainkan karena manusia selalu ingin mengisi kekosongan dengan cerita. Sore hari, aku menghadiri pertemuan singkat dengan divisi SDM. Agenda resminya adalah evaluasi kinerja kuartalan. Namun di akhir pertemuan, kepala divisi membuka topik yang tidak tertulis di agenda. Kami ingin mengingatkan kembali soal batas interaksi lintas jabatan, katanya dengan nada netral, terutama di area sensitif seperti keamanan. Aku menatapnya. Ada laporan resmi? Tidak, jawabnya cepat. Ini hanya pencegahan. Pencegahan adalah bentuk lain dari peringatan. Aku mengangguk. Pastikan kebijakan itu disosialisasikan ke semua pihak. Keluar dari ruang rapat, aku berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap langkah terasa seperti sedang diukur. Malam itu hujan turun lagi. Aku turun ke gedung kontrol menjelang pukul 9. Ruang monitor lebih ramai dari biasanya. Beberapa supervisor ikut berjaga. Di sudut ruangan, aku melihat Raka berdiri dengan sikap yang lebih kaku dari biasanya. Ketika pandangan kami bertemu, ia memberi anggukan singkat, tidak lebih. Aku tahu, ia merasakannya juga. Aku mendekat ke meja tengah. "Ada laporan?" "Normal," jawabnya. "Tidak ada anomali." Aku mengangguk. "Baik." Hening. Terlalu hening untuk ruangan dengan banyak orang. "Ada audit?" tanyaku pelan. Ia menoleh sedikit. "Belum, tapi beberapa supervisor lebih sering hadir." Itu jawabannya. Kami tidak bicara lebih jauh, tidak karena tidak ingin, tapi karena ruangan ini penuh telinga. Kamera tidak hanya merekam layar, mereka merekam dinamika. Beberapa menit kemudian, aku melangkah keluar. Di lorong sempit menuju tangga darurat, langkah kaki menyusul dari belakang. "Bu Nadira," panggil suara itu pelan. Aku berhenti. Raka berdiri 2 langkah di belakangku. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. "Saya ingin memastikan satu hal," katanya. "Apa?" "Kalau ada perubahan kebijakan atau jarak yang perlu saya jaga, lanjutnya hati-hati. Tolong sampaikan langsung." Aku menatapnya lama. Wajahnya tenang, tapi matanya waspada. Seolah ia sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. "Belum ada perubahan kebijakan," kataku. Ia mengangguk. "Baik. Tapi," lanjutku, "ada aturan yang tidak pernah ditulis." Ia tersenyum kecil. Pahit. "Saya tahu. Apa kamu siap menjalaninya?" Ia menatap lurus ke depan. "Saya sudah menjalaninya sejak hari pertama." Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Kami berdiri dalam diam beberapa detik. Lorong itu sempit, lampunya redup, dan untuk pertama kalinya aku menyadari betapa mudahnya situasi seperti ini disalahartikan, dan betapa cepatnya sesuatu yang bersih bisa menjadi kotor di mata orang lain. "Kembali bertugas," kataku akhirnya. "Iya, Bu." Ia berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang tidak bisa kusebutkan. Bukan marah. Bukan sedih. Lebih seperti waspada. Aku berdiri di balkon penthouse, menatap pelabuhan dari kejauhan. Lampu-lampu menyala stabil. Operasi berjalan lancar. Secara bisnis, semuanya baik-baik saja. Namun aku tahu, mulai malam ini, setiap langkah harus dihitung. Karena ketika bisikan sudah muncul,
kebenaran tidak lagi cukup untuk melindungi siapapun. Dan di dunia seperti ini, aturan paling berbahaya bukanlah yang tertulis, melainkan yang dipahami semua orang, namun tidak pernah diakui secara resmi. Aku menutup pintu balkon dan mematikan lampu. Besok, aku harus kembali menjadi CEO yang dingin dan tak tergoyahkan. Dan Raka harus kembali menjadi kepala keamanan yang menjaga jarak sempurna. Tidak ada yang berubah secara resmi. Namun, kami berdua tahu, ruang gerak kami baru saja menyempit. Ada kelelahan yang tidak terlihat di wajah. Ia bersembunyi di cara seseorang berdiri terlalu lama, di jawaban singkat yang seharusnya bisa lebih panjang, dan di jeda yang terlalu sering muncul di tengah percakapan. Aku mengenali kelelahan itu, karena aku membawanya setiap hari. Hari itu jadwalku penuh sejak pagi. Rapat dengan tim operasional, konferensi daring dengan investor luar negeri, inspeksi mendadak ke gudang bahan bakar, lalu diskusi panjang dengan divisi hukum soal klausul kontrak yang tak pernah selesai sekali baca. Ketika jam menunjukkan pukul 8 malam, aku masih berada di lantai operasional. Perutku terasa kosong dengan cara yang tidak dramatis. Hanya perih kecil yang biasa kuabaikan. Aku tidak makan siang. Bukan karena sengaja, hanya karena tidak sempat. Di lorong menuju gedung kontrol, aku melihat Raka berdiri di pos keamanan sektor tengah. Lampu pos itu menyala kuning temaram. Pintu terbuka sedikit. Di dalam, ia sedang mencatat sesuatu di buku log, bahunya sedikit menurun. Depil kecil yang hanya terlihat ketika seseorang sudah terlalu lama berjaga. Aku berhenti. Tidak langsung masuk. Hanya berdiri beberapa detik di luar, mengamati tanpa berniat mencuri perhatian. Ia tampak lelah. Bukan lelah fisik yang berisik, melainkan kelelahan yang rapi, yang tidak mengeluh dan tidak minta digantikan. Aku masuk. "Bu," sapanya, langsung berdiri. "Kamu sudah makan?" Tanyaku tanpa basa-basi. Ia terdiam sepersekian detik. "Belum. Nanti jam berapa?" Ia tersenyum kecil. Kalau sempat, jawaban itu terlalu jujur untuk orang yang biasanya berhati-hati. Aku menatap meja kecil di sudut pos. Ada termos kopi, 2 gelas plastik, dan bungkusan roti tawar yang sudah terbuka setengah. Tidak ada makanan lain. "Kamu jaga sendiri?" tanyaku. "2 petugas di luar. Saya gantian sebentar." Aku mengangguk. "Tunggu di sini." Ia tampak ingin bertanya, tapi menahan diri. Aku berbalik dan berjalan keluar sebelum ia sempat berkata apa-apa. Aku menuju kafetaria kecil di area staf, yang masih buka setengah hati di jam segini. Pilihannya terbatas. 2 nasi kotak sederhana, air mineral, dan teh hangat. Aku kembali ke pos keamanan dengan 2 kantong plastik di tangan. Raka menatapku dengan raut yang sulit dibaca. "Bu, aku lapar," kataku singkat. "Dan aku tidak suka makan sendirian." Ia terdiam, lalu berkata pelan, "Ini pantas?" Aku menaruh kantong di meja. "Kalau kamu menolak, aku tetap makan di sini." Ia menghela napas kecil, lalu duduk. Kami makan tanpa bicara beberapa menit. Suara hujan terdengar samar di luar. Lampu pos memantul di dinding beton. Nasi hangat, lauk sederhana. Tidak ada yang istimewa. Tapi kehangatan itu terasa nyata. "Kamu sering begini?" tanyaku akhirnya. "Makan di pos," jawabnya. "Melewatkan makan." Ia tersenyum kecil. "Sering. Kamu tahu itu tidak sehat." "Banyak hal di pekerjaan ini tidak sehat," jawabnya tenang. Aku menatapnya. "Kenapa tetap bertahan?" Ia berhenti mengunyah sejenak. "Karena ada hal-hal yang perlu dijaga, meski tidak ada yang melihat." Jawaban itu membuatku menunduk. Aku tahu perasaan itu. Setelah makan, aku merapikan meja. Raka ikut membantu tanpa diminta. Gerakannya rapi, efisien, seolah ingin memastikan tidak ada yang terlihat berlebihan. "Kamu sadar ini bisa jadi bahan bicara," kataku pelan. Ia mengangguk. "Saya tahu. Kita seharusnya tidak melakukan ini terlalu sering." "Iya. Aku tidak ingin kamu jadi sasaran." Ia menatapku. "Saya sudah siap jadi sasaran sejak memilih pekerjaan ini." Aku menghela napas panjang. "Itu bukan maksudku." Ia tersenyum tipis.
Saya mengerti. Hening kembali jatuh. Tidak canggung, tidak juga nyaman. Lebih seperti dua orang yang sadar bahwa momen ini tidak akan bertahan lama. Kamu selalu menjaga jarak, kataku tiba-tiba. Itu tugas saya, bukan hanya soal pekerjaan. Ia menatapku, lalu mengalihkan pandangan. Beberapa jarak perlu dijaga, agar sesuatu tidak rusak. Aku mengangguk. Dan beberapa jarak justru membuat orang kelelahan. Ia tersenyum kecil, pahit. Mungkin, aku berdiri. Terima kasih sudah makan bersamaku. Terima kasih sudah ingat. Jawabnya, aku melangkah keluar pos, lalu berhenti di ambang pintu. Raka, iya bu, kamu tidak sendirian di sini. Ia menatapku lama. Saya tahu, aku pergi sebelum kata-kata itu berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya. Di penthouse, aku berdiri lama di depan jendela, menatap pelabuhan yang menyala stabil. Operasi berjalan lancar, tidak ada insiden. Namun di dalam diriku, ada sesuatu yang terasa terlalu dekat. Aku sadar, tanpa sentuhan, tanpa pengakuan, tanpa pelanggaran apapun yang bisa ditunjuk, kami baru saja melintasi batas yang paling sulit dijelaskan, kenyamanan. Dan di dunia seperti ini, kenyamanan bukanlah hadiah, melainkan peringatan. Karena setelah seseorang merasa nyaman, jarak tidak lagi terasa sebagai perlindungan, melainkan sebagai kehilangan yang belum terjadi. Aku mematikan lampu dan bersiap tidur. Besok, aku harus kembali menjadi CEO yang tegas, dan Raka harus kembali menjadi kepala keamanan yang tidak terlihat. Namun malam ini, di pos keamanan yang kecil dan temaram, kami sempat menjadi manusia. Dan itu mungkin kesalahan terbesar yang bisa kami buat. Malam seharusnya mengakhiri segalanya. Ia seharusnya menjadi penutup hari, pemisah antara urusan dan perasaan, antara jabatan dan manusia di baliknya. Tapi malam itu, seperti malam-malam sebelumnya di pelabuhan, justru membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Jam dinding di penthouse menunjukkan 01.37. Aku terbangun bukan karena mimpi buruk, melainkan karena kebiasaan lama, mendengar sesuatu yang tidak terdengar. Tubuhku sudah terlalu lama dilatih untuk waspada. Bahkan ketika pelabuhan tenang, pikiranku tetap berjalan. Aku duduk di tepi ranjang, meraih ponsel di meja samping. Layar menyala pelan. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Namun dadaku terasa sempit. Aku berjalan ke jendela dan menarik tirai sedikit. Dari ketinggian, pelabuhan tampak seperti kota kecil yang menyala sendiri. Lampu-lampu dermaga membentuk garis-garis rapi. Di kejauhan, sebuah kapal tanker besar terlihat mendekat. Bayangan hitam yang bergerak lambat namun pasti. Jadwalnya memang malam ini. Aku tahu seharusnya aku tidur. Semua sudah diatur. Tim operasional lengkap. Keamanan siaga. Tidak ada alasan bagiku untuk turun tangan. Tapi jariku bergerak lebih cepat dari pikiranku. Nama Raka Aditya muncul di layar. Aku menatapnya lama. Ini tidak perlu. Ini tidak bijak. Ini bukan urusanku lagi malam ini. Namun aku tahu, jika aku tidak menelepon, aku tidak akan kembali tidur. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Halo, suaranya terdengar. Tenang, jelas. Pos keamanan sektor tengah. Raka, kataku pelan. Ini aku. Hening singkat di seberang sana. Tidak lama, tapi cukup untuk menyadarkanku bahwa ia terkejut. Iya bu, jawabnya. Ada yang bisa saya bantu? Nada profesional itu kembali muncul, seperti pintu yang langsung ditutup setengah. Aku melihat tanker sudah mendekat. Cataku, mencari alasan yang aman. Kondisi terkendali? Terkendali, jawabnya. Cuaca stabil, arus aman, tim lengkap. Aku mengangguk meski ia tidak bisa melihat. Baik. Seharusnya aku menutup panggilan di situ. Tapi aku tidak melakukannya. Kamu sendirian di pos? Tanyaku. Petugas lain sedang di dermaga. Jawabnya. Saya di ruang kontrol lapangan. Aku menutup mata sejenak.
Kamu terdengar lelah. Ia tertawa kecil. Sangat kecil. Sedikit. Kamu bisa minta digantikan. Belum perlu. Kenapa? Karena pertanyaan itu tidak lagi tentang pekerjaan. Ia diam sejenak. Lalu menjawab, karena ini jam rawan. Aku menghela nafas. Kamu selalu memilih jam rawan. Karena jarang ada yang mau. Jawabnya. Hening kembali jatuh. Di luar jendela, lampu kapal tanker berpendar. Pelan, stabil, seperti detak jantung besar yang tak peduli pada kegelisahanku. Raka, kataku akhirnya. Kalau aku mengganggu? Tidak. Potongnya lembut. Tidak mengganggu. Nada suaranya berubah. Lebih rendah. Lebih manusiawi. Kami berbicara tentang hal-hal kecil setelah itu. Tentang bagaimana angin malam di dermaga lebih dingin dari yang terlihat. Tentang suara rantai kapal yang selalu terdengar seperti keluhan panjang. Tentang kebiasaan kru tanker yang selalu menunda sandar 1 menit lebih lama. Aku mendengarkan. Ia bercerita tanpa berlebihan, tanpa mencari simpati. Seolah hanya ingin memastikan ada seseorang di seberang sana yang mendengar. Jam di ponselku menunjukkan 01.58. Kita terlalu lama bicara, kataku. Iya, jawabnya. Tapi tanker sudah hampir sandar. Saya akan tetap di sini. Aku ragu sejenak. Kamu tidak perlu menjaganya sendirian. Ada tim, jawabnya. Tapi saya lebih tenang kalau ikut memastikan. Kalimat itu mengingatkanku pada diriku sendiri. Kamu selalu seperti ini, kataku pelan. Seperti apa? Menanggung lebih dari yang seharusnya. Ia terdiam beberapa detik. Mungkin karena saya terbiasa tidak ada yang menanggung untuk saya. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Aku ingin mengatakan banyak hal. Bahwa ia tidak sendirian. Bahwa ia tidak perlu selalu kuat. Bahwa ada seseorang yang peduli. Namun, semua itu terlalu berbahaya untuk diucapkan. Raka, kataku akhirnya. Hati-hati. Ia tersenyum. Aku bisa mendengarnya dari caranya bernafas. Ibu juga. Kami menutup panggilan tanpa janji. Tanpa kata penutup yang dramatis. Aku meletakkan ponsel di dada dan bersandar di kursi dekat jendela. Pelabuhan di bawah tampak hidup. Kapal tanker akhirnya sandar dengan mulus. Tidak ada insiden, tidak ada krisis. Tapi di dalam diriku, sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya sejak aku memimpin perusahaan ini, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian saat memikirkan risiko. Dan itu menenangkan sekaligus menakutkan. Pagi datang terlalu cepat. Aku tiba di kantor lebih awal. Matahari belum sepenuhnya naik. Di lorong direksi, suasana masih sepi. Aku menaruh tas di meja dan membuka laporan malam. Semua berjalan sempurna. Namun saat aku turun ke lantai operasional, aku melihat Raka berjalan keluar dari gedung kontrol. Wajahnya pucat oleh kurang tidur, tapi langkahnya tetap tegap. Pandangan kami bertemu. Tidak lama, tidak mencolok, namun cukup untuk saling mengerti. Ia mengangguk singkat, aku membalas. Tidak ada yang tahu tentang telepon dini hari itu. Tidak ada yang mendengar percakapan kami. Tidak ada bukti, tidak ada pelanggaran. Namun aku tahu, dan ia tahu, bahwa batas telah retak. Bukan karena sentuhan, bukan karena pengakuan, melainkan karena kehadiran. Dan di dunia seperti ini, kehadiran yang tulus lebih berbahaya daripada kesalahan yang terang-terangan. Aku kembali ke ruang kerjaku dan menutup pintu. Duduk lama tanpa membuka berkas apapun. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan terluka. Bukan oleh gosip, bukan oleh audit, melainkan oleh pilihan yang suatu hari harus diambil. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Apakah aku siap kehilangan ketenangan ini demi menjaga segalanya tetap utuh? Tekanan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia masuk lewat undangan rapat yang terlalu singkat, email yang dikirim di luar jam kerja, dan kalimat-kalimat halus yang terdengar seperti kepedulian, padahal jatinya adalah pagar. Pagi itu,
Sebelum kopi pertamaku habis, sekretaris sudah berdiri di depan pintu ruang kerja. Bu Nadira, katanya hati-hati. Ada surat dari konsultan keamanan eksternal. Aku menoleh. Audit? Ia mengangguk. Audit menyeluruh, mulai minggu ini. Aku tidak terkejut. Setelah pemadaman listrik, kamera mati, dan tanker malam yang nyaris menjadi perhatian publik, audit adalah langkah yang bisa diprediksi. Yang tidak bisa diprediksi adalah waktunya. Terlalu cepat, terlalu dekat dengan momen-momen yang seharusnya tidak pernah disorot. Siapa yang minta? Tanyaku. Investor utama. Jawabnya. Mereka datang besok. Aku menghela napas pelan. Jadwalkan. Ketika pintu tertutup, aku duduk lama menatap layar laptop. Audit bukan hukuman. Audit adalah alat. Ia mencari celah, pola, dan jika perlu kambing hitam. Aku tahu cara kerjanya. Aku juga tahu siapa yang paling mudah disorot dalam sistem yang gemar menyederhanakan cerita. Keamanan, shift malam, interaksi lintas jabatan. Siang itu, aku turun ke area operasional. Suasana berbeda, lebih rapi dari biasanya, terlalu rapi. Orang-orang berbicara seperlunya, senyum ditahan, gerak-gerik diawasi oleh mata yang tidak ingin terlihat mengawasi. Di ruang monitor, aku melihat tim audit sudah mulai bekerja. Tablet di tangan, daftar cek panjang. Pertanyaan yang terdengar netral namun diarahkan. Raka berdiri di sisi ruangan, menjawab singkat, tepat, dan tenang. Tidak ada kegugupan, tidak ada pembelaan berlebihan. Ia tahu di hadapan auditor, yang paling aman adalah konsistensi. Aku berdiri di belakang kaca satu arah, mengamati. Seberapa sering kepala keamanan berada di lapangan malam? Tanya auditor. Sesering yang diperlukan, jawab Raka. Apakah ada protokol khusus untuk komunikasi dengan manajemen puncak? Ada, semua tercatat. Komunikasi informal, tidak ada yang tidak terkait pekerjaan. Jawaban itu bersih, terlalu bersih. Aku tahu, kebersihan semacam ini sering mengundang kecurigaan, bukan karena salah, tetapi karena terlalu sempurna. Sore hari, investor datang, setelan mahal, senyum tipis, bahasa yang halus dan dingin. Mereka mengelilingi area pelabuhan dengan penuh minat, menanyakan hal-hal teknis yang sebenarnya sudah mereka ketahui jawabannya. Keamanan malam tampak ketat, kata salah satu dari mereka. Pelabuhan tidak pernah tidur, jawabku. Dan kepemimpinan harus hadir ketika resiko paling tinggi. Tatapan mereka saling bertemu, catatan ditulis. Malam itu, setelah rombongan pergi, aku memanggil Raka ke ruang rapat kecil di gedung kontrol. Tidak ada kamera di sana, hanya meja bulat, 2 kursi, dan jendela menghadap dermaga. Ia masuk dengan langkah tenang. Duduk, kataku. Ia duduk, menjaga jarak yang sama seperti biasa. Audit akan berlanjut, kataku tanpa pembukaan. Dan sorotan akan semakin tajam. Ia mengangguk. Saya siap. Siap untuk apa? Tanyaku. Untuk memastikan tidak ada celah, jawabnya. Aku menatapnya lama. Ini bukan hanya soal celah prosedur. Ia terdiam. Matanya menatap lurus ke meja. Mereka akan mencari pola. Lanjutku. Dan pola paling mudah adalah orang. Ada banyak orang di pelabuhan ini, katanya. Tapi tidak semua orang berada di posisi yang mudah disalahartikan, kataku. Ia menghela napas pelan. Saya mengerti. Apakah kamu? Tanyaku. Ia menoleh. Saya tahu arah pembicaraan ini. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Lampu dermaga menyala stabil. Kapal bergerak perlahan. Semua tampak normal, terlalu normal. Jika situasi ini memburuk, kataku pelan, aku tidak ingin kamu menjadi yang pertama disorot. Ia berdiri mengikuti, tetap menjaga jarak. Saya tidak keberatan disorot. Aku keberatan, kataku cepat. Ia menatapku. Kali ini lebih lama. Bu Nadira, nada suaranya rendah, tegas, dan untuk pertama kalinya, personal. Saya tahu posisi saya. Lanjutnya. Dan saya tahu posisi ibu. Hening turun. Kata-kata berikutnya terasa berat di udara. Kalau diperlukan, katanya, saya siap mengambil langkah yang paling sedikit menimbulkan kerusakan. Aku memejamkan mata sejenak. Kamu tidak harus mengorbankan dirimu. Ia tersenyum kecil. Terkadang itu bukan pengorbanan. Itu pilihan. Pilihan yang dipaksa. Bantahku. Semua pilihan di tempat ini dipaksa oleh sesuatu. Jawabnya tenang. Uang. Reputasi.
Kepercayaan. Aku berbalik menghadapnya. Dan perasaan? Ia tidak langsung menjawab. Perasaan tidak tercantum di laporan audit. Kalimat itu menutup ruang bagi bantahan. Malam itu aku pulang dengan beban yang lebih berat dari biasanya. Di penthouse, aku duduk di sofa tanpa menyalakan lampu. Ponselku sunyi, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Aku tahu, diam adalah bagian dari rencana. Beberapa hari berikutnya, audit menemukan hal-hal kecil, catatan shift yang terlalu sering malam, kehadiran kepala keamanan di lapangan lebih intens dari standar, komunikasi manajemen yang dianggap terlalu dekat, meski tidak pernah melanggar prosedur. Semua dicatat, semua ditimbang. Tidak ada pelanggaran, tapi ada narasi. Dan narasi, aku tahu, bisa menghancurkan lebih cepat dari fakta. Suatu sore, sekretaris masuk dengan wajah tegang. Bu Nadira, Dewan Direksi meminta pertemuan tertutup. Aku mengangguk. Kapan? Malam ini. Aku berdiri, merapikan blazer, dan menatap bayanganku di kaca. Wajahku tenang, terlatih. Namun di dalam, aku tahu, fase ini menuntut keputusan nyata. Bukan klarifikasi, bukan pembelaan, melainkan pengalihan risiko. Dan di sistem sebesar ini, pengalihan risiko selalu berarti satu hal. Seseorang harus dipindahkan. Aku melangkah keluar ruangan dengan langkah mantap. Di lorong, aku berpapasan dengan Raka. Pandangan kami bertemu sesaat. Ia mengangguk kecil. Aku membalas, tidak ada kata, tidak perlu. Kami berdua tahu, apapun yang terjadi setelah pertemuan malam ini, Tidak akan pernah sama. Dan untuk pertama kalinya sejak kisah ini bermula, aku benar-benar takut. Bukan pada kehilangan jabatan, bukan pada sorotan investor. Aku takut karena aku tahu, keputusan yang akan kuambil akan melindungi segalanya, kecuali satu hal yang paling manusiawi. Rapat itu dijadwalkan pukul 8 malam. Bukan jam kerja. Bukan pula waktu yang ramah bagi siapapun yang masih ingin berpura-pura bahwa ini hanyalah diskusi biasa. Aku tahu, ketika Dewan memilih malam, itu berarti mereka ingin ruang tanpa saksi, tanpa sekretaris, tanpa notulen resmi, tanpa jejak yang bisa dikutip kembali. Aku tiba tepat waktu. Ruang rapat kecil di lantai paling atas itu dingin, baik oleh pendingin ruangan maupun oleh jarak antar orang di dalamnya. 5 kursi terisi. 3 anggota dewan, 1 perwakilan investor, dan 1 wajah yang tidak kuharapkan namun tidak mengejutkanku. Arman, mantan suamiku. Ia duduk dengan sikap santai, seolah kehadirannya wajar. Jas abu-abunya rapi, jam tangan mahal berkilat di pergelangan. Senyum tipis di wajahnya adalah jenis senyum yang selalu membuatku tahu sesuatu akan diputar balikan. Aku tidak tahu kamu akan hadir, kataku datar. Ia tersenyum kecil. Aku masih pemegang saham minoritas dan peduli. Aku tidak menanggapi. Ketua Dewan membuka rapat dengan kalimat yang terlalu sopan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Bu Nadira. Kami ingin membahas tindak lanjut audit dan dampaknya pada stabilitas perusahaan. Stabilitas, ulangku pelan. Ya, lanjutnya. Terutama dalam konteks persepsi publik dan kepercayaan investor. Perwakilan investor menimpali. Kami tidak menemukan pelanggaran, tapi ada dinamika yang, jika dibiarkan, bisa berkembang menjadi resiko reputasi. Aku menyilangkan tangan. Risiko itu harus dikelola, bukan dikorbankan. Arman berdaham pelan. Tergantung apa yang dikorbankan. Aku menoleh tajam. Kamu tidak punya hak. Justru aku punya, potongnya halus. Sebagai orang yang pernah hidup bersamamu, dan sebagai investor. Ruangan hening. Kami ingin solusi yang cepat dan bersih, kata Ketua Dewan. Bukan hukuman, penataan ulang. Penataan ulang apa? Tanyaku. Struktur keamanan malam, jawabnya. Rotasi jabatan, mutasi sementara. Aku tahu. Aku sudah tahu sejak kata audit pertama muncul. Siapa? Tanyaku. Meski jawabannya sudah berdiri di ruangan ini, menatapku dari balik kacamata mahal. Arman mengangkat bahu kecil. Kepala keamanan internal, terlalu terlihat, terlalu sering berada dekat manajemen puncak. Aku menahan napas. Tidak ada pelang, katanya. Justru itu, kita bertindak sebelum pelanggaran dituduhkan. Kata dituduhkan
bergema lebih lama dari yang seharusnya. Ada banyak opsi lain, kataku. Pembatasan akses, penyesuaian shift, SOP tambahan. Semua itu meninggalkan jejak, jawab investor. Rotasi tidak. Aku menatap satu persatu wajah di meja itu. Tidak ada permusuhan, tidak ada amarah, hanya kepentingan yang disusun rapi. Berapa lama? Tanyaku. 6 bulan, jawab ketua dewan. Evaluasi setelahnya. Aku tertawa kecil, kering. 6 bulan cukup untuk membuat orang menghilang. 6 bulan cukup untuk meredam narasi, balas Arman. Aku berdiri. Aku butuh waktu. Kami butuh keputusan, jawab ketua dewan lembut. Waktu adalah kemewahan yang tidak mereka berikan. Rapat ditutup tanpa ketukan palu. Tidak ada dokumen yang ditandatangani. Tapi arah sudah ditetapkan. Aku keluar ruangan dengan langkah mantap, meski lututku terasa lemah. Di lorong, Arman menyusul. "Kamu selalu begini," katanya pelan. "Mengira bisa mengendalikan semuanya sendirian." Aku berhenti. "Jauhkan dirimu dari urusan ini." Ia tersenyum. "Aku justru membantumu dengan cara yang kamu benci." Aku melanjutkan langkah tanpa menoleh. Malam itu, aku memanggil Raka ke ruang kerjaku. Pintuku tutup, tirai ku tarik, lampu kupadamkan setengah. Aku ingin percakapan ini tanpa saksi, bahkan tanpa cahaya berlebih. Ia berdiri di hadapanku, tegap, tenang, seperti biasa. "Mereka ingin rotasi," kataku tanpa pengantar. Ia mengangguk. Saya menduga. "Ke Pelabuhan Timur," lanjutku. "Unit lebih kecil, lebih sepi." Ia menatap lantai. 6 bulan? Ya. Hening jatuh, panjang. "Apa ini perintah?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. Ini saran yang sangat kuat. Ia tersenyum kecil. Artinya jika saya menolak, masalahnya akan berkembang. Aku menutup mata. Aku tidak ingin ini terasa seperti hukuman. "Ini bukan hukuman," katanya. "Ini pengalihan. Pengalihan yang memindahkan beban ke pundakmu," kataku lirih. Ia menatapku. Saya lebih siap memikulnya. Aku melangkah mendekat. Satu langkah yang terasa terlalu jauh. "Kamu tidak harus melindungiku." Ia menggeleng. "Saya tidak melindungi ibu. Saya melindungi sistem." "Dan dirimu?" Ia tersenyum tipis. Saya akan baik-baik saja. Aku tahu itu bohong. Tapi aku juga tahu, ia mengatakannya bukan untuk meyakinkan dirinya, melainkan aku. "Kapan?" tanyaku. "Jika ibu setuju," jawabnya, "saya bisa ajukan permohonan rotasi besok." Aku menoleh ke jendela. Pelabuhan terlihat kecil dari ketinggian ini. Lampu-lampu menyala stabil. Tidak ada yang tahu harga yang sedang dibayar seseorang agar semuanya tetap berjalan. "Lakukan," kataku akhirnya. Suaraku hampir tidak keluar. Ia mengangguk. "Baik." Tidak ada jabat tangan. Tidak ada kalimat perpisahan. Ia berbalik dan berjalan pergi. Pintu tertutup dengan suara pelan. Aku duduk lama di kursi. Kepala tertunduk. Tanganku gemetar. Hal yang sudah lama tidak terjadi. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengembalikan kendali. Aku berhasil. Namun kendali itu terasa kosong. Malam itu, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Keputusan yang tepat. Jangan biarkan ini terulang. Aku menghapus pesan itu tanpa membalas. Aku tahu, fase berikutnya adalah fase paling sunyi, perpisahan yang tidak pernah diumumkan. Dan aku juga tahu, setelah ini, aku tidak akan pernah lagi menuruni pelabuhan malam dengan cara yang sama. Karena apapun yang kupilih, sesuatu yang berharga telah resmi dikorbankan. Perpisahan yang paling menyakitkan bukan yang diiringi air mata, melainkan yang terjadi dalam rutinitas. Tanpa pelukan, tanpa kata terakhir, tanpa satupun kalimat yang bisa disalahkan. Pagi itu pelabuhan berjalan seperti biasa. Langit cerah, angin laut berembus lembut. Truk-truk keluar masuk dengan ritme yang nyaris membosankan.
Jika seseorang tidak tahu apa yang terjadi di balik layar, hari itu akan tampak seperti hari kerja biasa. Aku berdiri di jendela ruang kerjaku, menatap dermaga dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ponselku sunyi, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Dan itulah tanda pertama. Biasanya, di jam-jam seperti ini, laporan keamanan pagi sudah masuk. Singkat, rapi, ditandatangani satu nama yang selalu sama. Hari ini, laporan itu datang tanpa nama itu. Aku membuka sistem internal. Unit keamanan pusat kini diisi oleh pejabat sementara. Nama Raka tidak tercantum lagi di daftar. Rotasi berjalan cepat. Terlalu cepat untuk sesuatu yang seharusnya sementara. Aku menarik napas panjang dan mengunci layar. Tidak ada gunanya menunda yang sudah diputuskan. Aku mengenakan blazer, merapikan rambut dan bersiap turun ke lantai operasional. Aku ingin melihatnya sekali lagi. Bukan untuk mengubah keputusan, bukan untuk meminta penjelasan. Hanya untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Di gedung kontrol, suasana terasa berbeda. Bukan karena orang-orang bekerja lebih lambat, tapi karena ketiadaan seseorang bisa mengubah ritme seluruh ruangan. Beberapa petugas menyapaku. Ada yang menunduk terlalu dalam, ada yang tersenyum kaku. Di mana kepala keamanan? Tanyaku kepada salah satu supervisor. Sudah berangkat pagi, Bu, jawabnya cepat. Menuju Pelabuhan Timur. Jam berapa? Subuh? Aku mengangguk. Baik, subuh. Ia memilih pergi sebelum pelabuhan benar-benar terjaga, sebelum mata terlalu banyak, sebelum ada kesempatan untuk ragu. Aku berjalan keluar gedung kontrol dan berdiri di tepi dermaga. Kapal-kapal berbaris rapi. Air laut memantulkan cahaya pagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa pelabuhan ini terlalu luas. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Bukan karena beban kerja berkurang, justru sebaliknya. Audit masih berlangsung. Investor masih memantau. Dewan masih mengirimkan email-email pendek yang penuh makna. Namun yang membuat semuanya terasa berat adalah ketiadaan suara yang dulu hadir dalam sunyi. Tidak ada lagi laporan singkat di jam-jam rawan. Tidak ada lagi diskusi teknis yang terlalu rinci untuk sekadar formalitas. Tidak ada lagi kehadiran yang membuat malam-malam panjang terasa bisa dijalani. Aku tahu ini konsekuensi. Aku tahu aku yang memilih. Namun pengetahuan tidak selalu membuat rasa bersalah lebih ringan. Suatu sore, sekretaris masuk membawa berkas rotasi resmi. Sudah ditandatangani semua pihak, katanya. Aku mengangguk. Baik. Ia ragu sejenak sebelum menambahkan. Pelabuhan Timur cukup terpencil. Aku menatapnya. Itu sementara. Ia mengangguk, tapi matanya mengatakan sesuatu yang tidak diucapkan. Malam itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Di penthouse, aku membuka laptop tanpa tujuan. Email-email terbaca tanpa benar-benar dipahami. Pikiranku terus kembali ke satu hal sederhana. Apakah ia sudah makan malam? Pertanyaan yang tidak relevan, tidak profesional, tidak penting, namun terus muncul. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan insiden kecil masuk dari Pelabuhan Timur. Tidak serius, tidak ada korban, hanya gangguan sistem akses yang cepat diatasi. Nama Raka tercantum di bawah laporan. Singkat, rapi, tanpa catatan tambahan. Aku membaca laporan itu berulang kali, bukan karena isinya, tapi karena nada yang sangat kukenal. Ia bekerja seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menutup berkas itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Lega, karena ia baik-baik saja. Sedih, karena ia baik-baik saja tanpa aku. Suatu malam, ketika aku hampir tertidur, ponselku bergetar. Satu pesan masuk, nomor tidak dikenal. Pelabuhan Timur lebih sepi, anginnya lebih kencang. Sistem aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada nama, tidak ada salam,
Tidak ada pertanyaan. Aku menatap layar lama sekali. Jantungku berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Aku membalas singkat. Jaga diri. Titik. Tidak ada balasan setelah itu. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan cara itu. Terbiasa dengan fakta bahwa tidak semua hubungan perlu dipertahankan agar tetap berarti. Beberapa justru mendapatkan maknanya setelah dilepaskan. Namun dunia tidak selalu membiarkan luka sembuh dengan rapi. Suatu pagi, berita kecil muncul di media lokal tentang penataan ulang manajemen keamanan di pelabuhan utama. Ditulis dengan nada netral, tapi cukup untuk memicu komentar. Beberapa nama disebut, beberapa disamarkan. Namaku ada di sana. Dan di antara baris-baris itu terselip satu kalimat yang membuat dadaku mengencang. Sumber internal menyebutkan adanya kedekatan yang dinilai tidak sehat antara pimpinan dan salah satu pejabat keamanan. Tidak ada nama, tapi semua orang tahu cara membaca. Teleponku mulai berdering. Pesan masuk, pertanyaan yang dibungkus kepedulian. Aku menjawab semuanya dengan tenang, dengan kalimat yang sudah kupelajari bertahun-tahun. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Namun malam itu, ketika aku sendirian di ruang tamu, aku tidak bisa menahan satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku telah menyelamatkan sistem, atau justru mengorbankan satu-satunya hal yang membuatku tetap manusia di dalamnya? Di pelabuhan timur, seseorang berdiri menghadap laut. Angin lebih kencang, cahaya lebih redup, tanggung jawab tetap sama. Dan di pelabuhan utama, aku berdiri di balik kaca tebal, memimpin dengan kepala dingin dan hati yang kini lebih sepi dari sebelumnya. Kami menjalani hidup masing-masing, tanpa drama, tanpa pengakuan. Namun dengan satu kesamaan yang tak pernah berubah. Kami berdua tahu, perpisahan ini bukan karena ketiadaan rasa, melainkan karena terlalu banyak hal yang harus dilindungi. Dan itu, entah kenapa, membuat segalanya lebih menyakitkan. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya mengajarkan kita cara hidup berdampingan dengan luka, tanpa terus-menerus bertanya mengapa luka itu ada. Beberapa bulan berlalu sejak rotasi itu terjadi. Pelabuhan utama kembali stabil. Audit ditutup dengan laporan bersih. Investor berhenti bertanya. Dewan direksi kembali membahas hal-hal yang lebih besar, lebih dingin, dan lebih aman untuk dibicarakan. Secara profesional, aku menang. Namun kemenangan itu terasa hampa. Aku kembali menjalani hari-hariku sebagai CEO dengan ritme yang nyaris sempurna. Rapat pagi, inspeksi siang, jamuan malam. Senyum terukur, keputusan rasional. Tidak ada celah untuk kesalahan. Tidak ada ruang untuk kehadiran yang dulu mengisi sunyi. Kadang, ketika malam terlalu tenang, aku berdiri di depan jendela ruang kerja, menatap pelabuhan dari ketinggian. Aku masih hafal sudut-sudut yang dulu sering dipantau. Jalur kendaraan, gudang tua, dermaga yang paling gelap. Dan tanpa sadar, aku selalu mencari satu titik tertentu. Tempat seseorang pernah berdiri terlalu lama demi memastikan segalanya aman. Di pelabuhan timur, hidup berjalan dengan ritme berbeda. Lebih sederhana, lebih kasar, lebih jujur. Raka kini memimpin unit kecil dengan sumber daya terbatas. Tidak ada lampu berlebih, tidak ada tamu penting. Hanya laut, angin, dan tanggung jawab yang tetap harus dijalankan. Ia tidak mengeluh, tidak meminta dipindahkan kembali, tidak mengirim laporan berlebih. Ia bekerja, seperti biasa. Suatu sore, laporan kinerja kuartalan sampai di mejaku. Pelabuhan Timur menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan. Insiden turun, disiplin naik. Nama Raka tercantum di sana. Lagi-lagi singkat, lagi-lagi rapi. Aku tersenyum kecil. Ia selalu seperti itu. Meninggalkan jejak tanpa pernah menuntut pengakuan. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri sebuah acara maritim nasional. Banyak wajah lama, banyak tangan yang dijabat, banyak kalimat basa-basi yang harus ditukar. Di sudut ruangan, aku melihatnya. Tidak berdiri di dekatku, tidak mendekat, tidak juga menghindar. Ia mengenakan setelan sederhana, wajahnya lebih matang, lebih tenang. Pandangan kami bertemu. Hanya 1 detik. Ia mengangguk kecil, aku membalas. Tidak ada senyum, tidak ada percakapan. Namun di detik itu, aku tahu, kami berdua baik-baik saja. Bukan karena lupa, melainkan karena menerima. Setelah acara selesai,
aku pulang lebih larut dari biasanya. Di mobil, aku memandangi jalanan yang basah oleh hujan tipis. Kota bergerak seperti biasa, tak peduli pada kisah siapapun. Aku menyadari sesuatu yang sederhana, namun penting. Tidak semua cerita cinta berakhir dengan kebersamaan, dan tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Ada kisah yang memang hadir bukan untuk dimiliki, melainkan untuk mengingatkan bahwa kita masih mampu merasakan, bahwa di balik jabatan, kekuasaan, dan tanggung jawab, kita tetap manusia. Malam itu, aku menulis satu kalimat di catatan pribadiku, bukan untuk dibaca siapapun. Kadang, keputusan paling benar Adalah yang paling menyakitkan, karena di sanalah kejujuran diuji. Aku menutup buku itu dan mematikan lampu. Besok, aku akan kembali memimpin. Dan di tempat lain, seseorang akan kembali menjaga. Tidak bersama, tidak lagi dekat. Namun dengan satu hal yang tak pernah hilang. Rasa hormat dan keheningan yang tidak pernah berkhianat. Terima kasih sahabat setiaku yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu memberi kita pilihan yang mudah, namun selalu memberi kita kesempatan untuk memilih dengan haki dan tanggung jawab. Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan, agar lebih banyak orang bisa belajar dari cerita yang sama. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.